Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas sebenarnya difusi itu seperti apa sih? Dengan saya sendiri, Luciana Dumasi, dan rekan saya, Parlindungan Sinaga. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan atau aliran atom, ion, elektron, dan molekul dari suatu material ke material yang lain. Ini bergantung pada gradien konsentrasi dan juga suhu. Contoh sederhananya, air di tetesi larutan berwarna. Larutan berwarna tersebut akan menyebar karena konsentrasi larutan berwarna tersebut lebih besar daripada air. Air tersebut akan menjadi berwarna karena telah terjadi kesetimbangan konsentrasi. Salah satu aplikasi penerapan difusi yaitu carburizing. Carburizing adalah proses pemasukan karbon ke dalam permukaan baja untuk meningkatkan kekerasan dari permukaan baja tersebut. Pemasukan karbon ini dilakukan dengan cara difusi. Karbon akan masuk ke dalam material karena kadar karbon di permukaan lebih rendah dibandingkan atmosfer. Berikutnya yaitu mekanisme difusi. Yang pertama, difusi vakansi. Difusi vakansi adalah mekanisme perpindahan atom karena adanya kekosongan tempat. Kekosongan ini akan diisi oleh atom yang lain. Yang kedua yaitu difusi interstisial. Difusi interstisial merupakan mekanisme perpindahan atom karena gerakan yang terjadi di dalam rongga atom. Mekanisme ini biasanya terjadi pada hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen yang memiliki ukuran yang kecil. Selanjutnya, laju difusi. Yang pertama, laju difusi steady state. Laju difusi steady state tetap seiring waktu sehingga terjadi kestabilan. Contohnya, difusi atom gas melalui plat logam yang konsentrasi atau tekanan di kedua permukaan plat dipertahankan konstan. Untuk menghitung laju difusi steady state, berlaku hukum Fick pertama. Yang kedua, laju difusi non-steady state. Laju difusi non-steady state berubah seiring waktu sehingga terjadi ketidakstabilan. Parameter konsentrasi yang muncul pada persamaan samping adalah profil konsentrasi yang diambil pada waktu tertentu. Persamaan tersebut dengan demikian menunjukkan hubungan antara konsentrasi, posisi, dan waktu, yaitu Cx, itu menjadi sebuah fungsi parameter tidak berdimensi. Dapat ditentukan kapan saja dan posisi jika parameter C0, Cs, dan D diketahui. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi difusi. Di situ ada temperatur. Suhu memiliki pengaruh paling besar pada koefisien dan laju difusi. Ketergantungan suhu koefisien difusi adalah D sama dengan D0 dXp dikali minus Qd per R dikali T, di mana D0 itu adalah praeksponensial suhu independen, Qd sama dengan aktivasi energi untuk difusi dengan satuan joule per mol atau elektron valensi per atom, R sama dengan konstanta gas yaitu 8,31 joule per mol Kelvin atau 8,62 kali 10 pangkat minus 5 elektron valensi atom Kelvin, dan T adalah temperatur absolut atau biasa disebut Kelvin. Yang selanjutnya, difusi bahan semikonduktor. Salah satu teknologi yang menerapkan difusi keadaan padat adalah fabrikasi semikonduktor sirkuit terintegrasi atau IC. Silikon kristal tunggal adalah bahan dasar untuk kebanyakan sirkuit terintegrasi. Agar sirkuit terintegrasi berfungsi dengan memuaskan, konsentrasi pengotoran yang sangat tepat harus digabungkan ke dalam wilayah spasial yang sangat kecil dengan cara yang sangat rumit dan terperinci. Jalur difusi lainnya, migrasi atom juga dapat terjadi di sepanjang dislokasi, batas butir, dan permukaan luar. Ini kadang-kadang disebut jalur difusi hubung singkat, karena kecepatan jauh lebih cepat daripada untuk difusi massal. Namun, dalam banyak situasi terjadi korsleting konstribusi flux difusi keseluruhan tidak signifikan karena luas penampang dari jalur ini sangatlah kecil.
Sekian kurang lebih pemaparan materi tentang difusi dari kami. Sampai bertemu kembali.